Dan satu lagi biasanya kalau memang bau sekali kayak bau sampah, itu biasanya ada penyakit dengan hati, hubungannya dengan liver. Hatimu busuk berarti. Yes. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di sesi pertama kita sudah dapat pengetahuan dasar-dasar tentang gigi. Oke, dan kali ini kita sedikit lebih dalam, lebih deep, belajar menjadi detektif dengan tanda-tanda yang diberikan dari gigi. Nah, Bu Dokter, Yes. apakah gigi dan mulut punya tanda-tanda tertentu yang memberikan informasi kepada kita dan ini saatnya untuk kita ke dokter gigi? Tahu seperti apa, Dok? Ya sebenarnya sih kayak gigi mulai sensitif, misalnya kayak minum dingin ngilu, terus kemasukan makanan ngilu, itu memang sudah sangat harus ke dokter gigi. Itu berarti sudah ada lubang, itu nomor satu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa juga ngelihat di kamera, di kaca gitu ya, nggak ada gitu, nggak ada lubang, cuman dia nggak tahu kalau memang kan ada titik kecil aja itu udah bisa bikin. Itu satu, itu jelas sekali lah kalau misalnya minum dingin, panas, Terasa ada yang aneh gitu. Ada nih gitu, itu udah. Yang membuat ngilu itu apa, Dok? Yang membuat ngilu itu sudah terbuka saluran akar dan syarafnya itu sudah terbuka. Jadi otomatis tadi minuman tadi bisa langsung menyerang ke masuk ke dalam. Gigi itu sensitif yang kan gitu membuat juga, pori-pori gigi itu terbuka. Gigi itu, punya pori-pori, Dok? Yes, itu ya, pori-pori ya. Kita kasarnya sebutnya pori-pori ya. Jadi lapisan gigi kita itu memang tidak mulus, itu pasti kalau dilihat dari mikroskop itu akan terlihat lubang-lubang kecil-kecil. Nah itu kalau orang gigi sensitif itu pori-porinya banyak. Artinya konteks lubang pada gigi tidak harus lubang yang nampak. Itu tadi fungsi penting dari kita kontrol, karena dokter gigi bisa melihat. Kontrol, Dok. Mulai kontrol. Jangan salah sebut, nanti bisa dapat sepeda. Kontrol, iya. Kontrol, mesti kontrol. Kita dokter gigi bisa melihat yang pasien nggak nyadar, tapi di dokter gigi bisa kelihatan itu lubang kecil. Nah, jadi kita bisa mencegah sebelum dia semakin besar dan dalam. Serahkan pada ahlinya. Langkah kedua, selain tanda-tanda ngilu atau senut-senut, apa tanda lain dari mulut dan gigi yang ini untuk dilakukan tindakan? Bisa jadi ya kalau misalnya merasa pakai lidah gitu, kadang gigi ada belakangnya udah mulai kasar, nah itu biasanya sudah tumpuk plak, kalkulus, itu karang gigi ya bahasa kitanya, itu sudah harus dibersihkan. Saya gitu sih. Karena kita ngerasa sendiri sih biasanya. Bagian belakang ini lidah atau kita rasa bagian belakang gigi sama bagian depan. Kadang kalau ngaca kadang juga sampai ke depan itu juga ada yang kalau memang jorok sekali dia sampai ke depan biasanya kelihatan. Ngaca juga kelihatan. Ada stain gitu kan, bekas rokok. Stain. Bekas rokoknya selalu ngeliat saya, itu masalahnya. Saya jadi aduh gimana. Baik. Itu dari gigi. Kalau dari bau mulut, Dok, apakah ada tanda-tanda? Dari bau mulut, sebenarnya kalau dari bau mulut kan kita juga bisa lihat faktornya bisa dari gigi, bisa juga dari penyakit lainnya. Gitu. Ada dampak ke penyakit lainnya? Ada. Justru dari penyakit lain itu yang berdampak ke bau mulut. Kebalik. Jadi misalnya penyakit lain itu menyebab kita bau mulut misalnya gitu. Nah, bukan dari bau mulut berdampak ke penyakit lain. Berarti dengan kata lain, dari bau mulut seseorang bisa memberikan informasi ada penyakit lain yang tidak berhubungan dengan gigi. Betul sekali, penyakit di dalam tubuh kita. Contohnya, Dok? Kalau misalnya bau mulut ini juga ada berbagai macam ya. Yang pertama itu baunya kayak asam. Coba dites. Baunya agak kejengkol-jengkolan, Dok. Nggak bagi-bagi. Kalau bau kita agak asam, kecut gitu, kayak, itu mungkin kemungkinan ada penyakit MAH, GERD ya. Itu GERD MAH. Kalau misalnya baunya seperti kemarin saya pernah bilang aseton ya. Aseton itu seperti bau alkohol yang pembersih kutek. Nah itu biasanya dia penyakit diabetes mellitus. Dan satu lagi biasanya kalau memang bau sekali kayak bau sampah, itu biasanya ada penyakit dengan hati, hubungannya dengan liver. Hatimu busuk berarti. Yes. Keluar dari bau mulutnya kan ketahuan bau sampah. Bentar, Dok, kita coba mengulang. Kalau mulutnya bau kecut, ada indikasi kemungkinan lambung. Asam lambung. Kalau bau aseton tadi ya. Aseton itu berarti bahasa familiarnya pembersih kutek. Iya, pembersih kutek gitu. Mirip pembersih pakaian atau pemutih pakaian? Dia menyengat gitu loh kayak ya. Ketika itu terjadi berarti ada something. Kemungkinan ada penyakit diabetes. Diabetes berhubungan dengan gula berarti.
Kalau bau busuk seperti bangkai, oke, berarti hati membusuk. Gak lihat tuh Sarah. Hanya sebatas itu atau mungkin ada tanda-tanda lain yang lebih expert? Ada tanda lain selain bau mulut ya. Dari kita lihat dari kondisi gigi dan mulut itu juga ada lagi misalnya giginya erosi. Gigi erosi ini Gigi bisa erosi? Bisa. Bukan pantai saja, Dok. Jadi gigi erosi ini emailnya terkikis. Gitu Oke, ya. makanya buat email banyak-banyak. Bukannya email. Email. Email itu berarti lapisan. Enamel, iya lapisan Lapisan terluar gigi. gigi yang pertama. Itu kalau misalnya terkikis kan gigi kita sensitif ya, kita tanya kenapa. Bisa kita tanya dulu nih ada penyakit. Biasanya sih ada tadi lambung tadi juga bermasalah. Atau dia mengidap bulimia. Bulimia tahu ya? Alhamdulillah, Dok, nggak tahu. Nggak tahu ya, bulimia itu salah satu gangguan pola makan yang kalau misalnya dia pengen kurus nih, dia setiap dia makan dia muntahin ditahan. Oke, Dia iya. muntahan. Nah, otomatis makan yang sudah dicerna di dalam lambung, begitu keluar lagi itu kan ada asam. Asam dari lambung yang Ya, terbawa. asam dari lambung. Jadi kalau dia keluar terus menerus menempel di gigi itu akan bikin gigi erosi dan jadi sensitif. Gitu. Oke. Salah satunya itu. Terus ya banyak sih lain laginya. Nah, pernah tidak si pasien, artinya kan kita tidak bisa berdusta nih di depan dokter, kan itu kan? Dari tanda-tanda gigi dan bau mulut sudah terdeteksi. Tapi ada tidak pasien yang coba memanipulasi informasi? Oh tidaklah, mah saya baik-baik saja. Padahal kita tahu mah ada indikasi yang parah pada mah. Selama banyak sih sebenarnya. Selama tapi kalau memangnya dia tujuannya kita bukan untuk mencabut giginya, yang mungkin harus kita perhatikan mereka punya penyakit, itu nggak masalah. Kita buat nambal atau apa. Tapi kalau kita mau cabut gigi pasien, kita memang harus benar-benar tahu dan nanya. Kalau dia nggak mau ngaku atau malu mau ngaku kadang-kadang atau dia nggak tahu, kita nanya ada obat rutin nggak yang dimakan gitu. Misalnya contohnya diabetes kan obat rutin, sama hipertensi. Hipertensi itu juga hati-hati saat mencabut gigi ya, takutnya pendarahan. Ketika Kita dia tanya, menyebut judul obat, kita udah tahu nih ini penyakitnya. judul obat atau ada nggak yang dimakan rutin tiap malam obatnya gitu aja kita nanya. Karena mereka juga nggak tahu. Sama ya memang harus dicek tekanan darahnya. Dampaknya apa ketika kita tetap memaksakan untuk cabut gigi pasien? Oke, kalau hipertensi tadi jelas pendarahannya bisa nggak berhenti, banyak sekali keluar terus nggak berhenti. Kalau diabetes kita cabut kemungkinan nanti juga salah satunya pendarahan dan yang lainnya dia nggak bisa sembuh luka bekas pencabutannya nanti di kemudian hari gitu. Jadi memang saya pastikan diabetes ini juga selain bau mulut kan juga bisa kita lihat dari kondisi gigi dan gusinya ya. Kadang-kadang suka goyang atau dia punya gusinya sering bengkak-bengkak, gampang berdarah, kesentuh dikit sama alat berdarah kemungkinan ada diabetes. Jadi kita juga sebagai dokter gigi mereka nggak ngaku atau mereka nggak tahu kita yang harus hati-hati. Gitu. Oke, artinya juga tidak hanya penanganan gigi tapi juga ada edukasi yang kita sampaikan kepada pasien. Harus sekali. Tantangan terbesar dalam penanganan pasien yang berhubungan dengan gigi sebagai dokter gigi apa, Dok? Tantangannya apa ya? Banyak sih sebenarnya. Bagi yang pasien takut sama jarum misalnya. Nah, iya itu dia. Ya mungkin ya, Iya. terutama anak-anak, bahkan dewasa juga banyak sih sebenarnya ya. Saya ini kalau menghadapi pasien yang takut, kita sebenarnya harus belajar psikologis juga ya. Iya. Memang di dokter gigi pun pasti ada belajar psikologis juga. Begitu pasien masuk, kita harus lihat nih, gimana dia akan menerima atau Ada blok. antipati. Nah, kitanya yang mungkin dia masuk halo langsung kayak gitu, jadi meredam ketakutannya dia gitu ya. Mungkin ada yang bilang kan kalau dokter gigi itu alatnya serem, makanya dokternya jangan serem juga. Dokter bukan gigi. dokter itu jangan serem walaupun pakai masker apa Ya, senyum gitu. Artinya untuk kaum milenial ya mohon sadar dirilah ketika wajah-wajahnya Ya, serem. jangan ketus Tolonglah gitu. jangan jadi dokter gigi. Karena iya mereka mau masuk ke ruangan kita itu aja pemikirannya udah yang waduh alatnya serem bla diapain nanti gitu. Jadi bikin mereka senyaman mungkin gitu. Ada maksudnya memang pasti adalah yang tetap takut atau apa, kita tetap sambil ngobrol, ajakin ngobrol, nanya-nanya sehari-harinya ngapain gitu. Itu hanya untuk gigi saja atau untuk hati yang galau, Dok? Bisa jadi mungkin curhat. Jadi tujuannya ke dokter gigi mau curhat sebenarnya. karena nyaman gitu ya. boleh. Nah, bagi yang takut sama jarum nih, Dok, penanganannya seperti apa nih? Apakah ada alternatif lain selain disuntik atau seperti apa? Kalau untuk dewasa cabut gigi ya tetap sih harus pakai jarum ya. Jarum, cuman sekarang kita di praktek saya terutama kita pakai jarum yang
sudah kecil sekali yang modelnya kayak pulpen cetek, nggak pakai zaman dulu yang Oke, kayak gitu. tidak Jadi, se-ekstrim dulu. ya mungkin itu bisa kita sampaikan juga ke pasien. Kita sekarang nggak pakai yang begini loh, jadi kita begini dan pasti akan sakit sedikit, cuma ditahan aja sebentar aja gitu. Tetap kita sampaikan, jangan dibohongin, nanti dia kaget kan. Kalau kita bohongin dia kaget. Tetap kalau memang dia masih takut ya sudah, next time kalau sudah berani silakan datang lagi. Memang nggak usah kita paksa. Tapi ya. itu ada duitnya loh dok. Ya nggak apa-apa. Ketika kita suruh pulang nggak jadi kan artinya kita membatalkan rezeki. Enggak dong. Kalau kita memaksa nanti dianya jadi Iya, kita lebih jadi gibah nanti kan. Iya, Cantik-cantik jahat gitu kan. Iya, Aku ditusuk-tusuk mulut. Mana-mana ngomongnya itu jadinya. Dokter ini serem maksa gitu kan. Enggak, kita nggak perlu maksa. Oke. Itu masalah itu masalah jarum. Sadis ya ini. Sadis. Ini curhatnya ini sebenarnya. Masalah kedua dok. Ya. Selain kita bicara masalah jarum, ada apa ya tradisi yang berkembang di masyarakat, khususnya untuk anak-anak nih. Kalau gigi goyang, jangan ke dokter dulu, diikat dulu pakai benang, baru ketika itu dilakukan, apakah ke depan mempengaruhi kepada struktur gigi yang bakalan tumbuh atau tidak bermasalah? Oke, kalau itu sebenarnya penjelasan panjang ya, cuman saya singkat aja. Kalau untuk anak-anak gigi goyang itu memang menandakan gigi dewasanya mau tumbuh. Ya otomatis dia akan goyang kalau posisinya pas gigi dewasa sama gigi susunya yang mau digantikan ini. Oh, jadi ini pas mau tumbuh, copot, ini gigi susu pas dia di bawah. akan goyang. Pasti goyang dok ya? Dia mendorong, pasti akarnya kan teresorpsi, akar gigi susunya mulai mengecil gitu. Nah, itu yang bikin Erosi, dia ersopsi, abrasi, banyak iya. istilah-istilah. Oke, nanti pakai description. Iya. Nah, kalau memang mereka kadang-kadang ya itu memang akan lepas sendiri sebenarnya. Sebenarnya Kalau akan memang lepas pas, sendiri. Ya, kalau memang pas akan lepas sendiri. Selama anak itu juga nggak ngerasa terganggu. Kadang kan dia goyang dia sakit, pengen dicabut aja. Oke, nggak apa-apa, berarti ke dokter gigi. Tapi kalau selama anak ini nggak ada ngerasa terganggu atau apa, biasanya sih sakit kalau gigi goyang kayak gitu. Makanya ke dokter gigi mau cabut. Nah, dengan pakai benang tadi, apakah mempengaruhi pertumbuhan gigi yang berikutnya atau seperti apa? Nggak mempengaruhi, nggak apa-apa. Oke, selamatlah Anda yang masih membudayakan benang-benang di gigi. Silahkan. Nah, cuman perlu diperhatikan higienis ya, kebersihan dari steril tangan orang tuanya, benangnya itu harus sangat diperhatikan ya, karena kan kita cabut gigi itu pasti ada luka, nanti kalau takutnya malah giginya jadi copot, infeksi. timbul penyakit baru. Iya, harus perhatikan itu kalau memang mau melakukan di rumah. Kalau perlu ditaruh dulu di alkohol benangnya, tangannya dicuci dulu pakai ya begitulah. Atau kumur-kumur pakai disinfektan ya, Dok? Boleh, nanti pingsan ya. Udah coba? boleh. Yang ketiga, ada budaya ini udah kekinian nih. Behel-behelan, Dok. Oh ya. Dia behel tapi bukan behel tapi behel. Pokoknya gitu, Dok. Ya. Mempengaruhi tidak kepada giginya atau seperti apa, Dok? Ini juga tergantung dari bahannya. Dia seperti apa nih? Dia sampai mengikat gigi atau enggak. Tapi kalau cuma yang buat tempel doang sebenarnya enggak. Nah, kembali lagi ke higienis. Cuma higienisnya dia harus tahu, terus juga ya benar higienis dan apa ya? Yang penting dia tidak membuat nanti kalau dia pakai itu jangan sampai dia kotor ya. Nanti malah tumbuh yang baru, maksudnya kayak bisa sisa makanannya harus tetap dibersihkan atau apa gitu maksudnya ya. Jangan sampai dia mengabaikan dengan kebersihan giginya. Timbul lagi sebelum penyakit pakainya harus higienis dan saat pakai juga harus tahu gimana cara. Oke. Nah, yang terakhir berapa lama standar penggunaan behel, Dok? Standar penggunaan behel itu tidak bisa ditentukan, tergantung kasus pasiennya. Paling sebentarnya berapa Paling lama? sebentar mungkin 1-2 tahun bisa. Itu paling sebentar. Ya. 1-2 tahun. 1-2 tahun. Oke, itu paling sebentar. Makanya behel ini tidak main-main. Jadi jangan sampai kayak cicilan motor ya, Dok ya? Iya, kalah cicilan motor lah. Jangan sampai menyerahkan perawatan bersama behel ya ke orang yang tidak paham dan tidak mengerti, karena ini bukan main-main. Behel itu dia menggerakkan gigi kita, itu tulang kita itu pasti ada ngaruhnya, tulang di rahangnya. Makanya jangan sampai ke tempat abal-abal ya, tukang gigi yang menerima behel itu nggak boleh sebenarnya ya, jangan sampai. Baik, makin menarik percakapan kita dan diskusi kita tentang gigi. Kali ini masih banyak hal yang ingin kita diskusikan tentang gigi. Ya. Di part ketiga nanti kita akan bicara lebih dalam tentang gigi. Seperti apa diskusinya? Tetap simak terus Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat,
Bergerak-gerak daging dan urat. Bergerak-gerak